Ini kak, di dekat komplek kita sepertinya ada tukang urut deh. Kita coba tanya dulu ke sana, siapa tahu ada tukang urut cewek. Rehan yang sedang menyetir mobil menoleh untuk beberapa saat. Kenapa kamu sangat peduli pada kakak iparmu, Aldi? Aldi bergeming, dia tetap menatap lurus ke depan. Pertanyaan Rehan ini tidak harus dijawab, bukan. Kalau bukan dia yang memperdulikan Anggi, lalu siapa? Kakaknya, Rehan. Aku tahu kau tidak mencintai Mbak Anggi, kak. Kenapa kau menikahinya? Kalau kau tidak berniat untuk membahagiakannya, Cit. Rehan menghentikan mobilnya lalu menatap Aldi dengan tatapan tajam. Emosinya tersulut mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kau tahu sendiri kalau aku tidak bisa menolak permintaan ayah dan ibu. Kalau aku menolak keinginan mereka, mereka pasti akan sangat sedih. Aldi tersenyum sinis. Cih, kau takut ayah dan ibu sedih atau takut kehilangan warisan, kak? Aku tahu ayah dan ibu mengancam kakak kalau mereka akan mengambil semua fasilitas kakak jika kakak tidak mau menikah dengan Mbak Anggi, kan? Rehan mengepalkan kedua tangannya, rahangnya mengeras. Kalau saja ini bukan Aldi, Rehan pasti sudah menghajarnya tanpa ampun. Jangan sok tahu kamu, jangan ikut campur urusan rumah tangga kakak. Aku tidak bisa, aku menyukai Mbak Anggi. What? Rehan hampir mengeluarkan biji matanya. Jangan gila Aldi, dia itu kakak iparmu. Kau mau merebutnya dariku. Merebut apanya? Kakak tidak pernah memperlakukannya dengan baik, jadi kalau aku yang menggantikan peran kakak, kakak jangan marah. Aku akan tetap berada di samping Mbak Anggi. Kalau kakak sudah mencintai Mbak Anggi, kakak bilang sama Aldi. Jika sebelum kami lulus kakak masih tidak mencintainya, ceraikan Mbak Anggi, biarkan aku menjaganya. Aldi, kau. Rehan memukul setir mobilnya, giginya terdengar gemertak. Rehan benar-benar ingin menghajar Aldi sekarang. Bagaimana bisa dia mengatakan ini dengan begitu lantang? Rehan memperhatikan Anjani yang sedang menyuapi Anggi dengan telaten. Pikirannya masih kacau. Kejadian beberapa jam yang lalu membuat otaknya tidak bisa bekerja dengan baik. Aldi tidak terlihat sedang bercanda. Adiknya itu serius. Bahkan Rehan bisa melihat tekad yang kuat dari kedua bola mata adiknya. Om Rehan. Rehan menoleh ke arah sumber suara. Anggi kini sudah berganti pakaian dibantu Anjani. Dia juga selesai diurut. Tukang urut itu mengatakan kalau Anggi tidak apa-apa. Otot-otot Anggi kaku dan itu membuat Anggi kesulitan untuk bergerak. Lusa Anggi akan mulai membaik. Kenapa memanggil suamimu, nak? Anjani bertanya. Tidak ibu, mumpung ibu ada di sini. Anggi mau menyanyikan yang waktu itu. Ibu bilang Om Rehan punya burung peliharaan. Di mana? Kenapa Anggi nggak pernah melihatnya? Rehan membulatkan matanya. Lagi dan lagi dia dibuat mati kutu dengan pertanyaan yang diberikan oleh si kacambah. Karena tidak ingin dipermalukan, Rehan lebih memilih untuk keluar dari kamar itu daripada dia harus menjawab pertanyaan Anggi. Loh Om, Rehan mau kemana? Kenapa nggak dijawab pertanyaan Anggi? Anjani tersenyum. Sudah, biarkan saja. Nanti ibu akan kasih tahu kamu burung peliharaan Rehan di mana. Anggi tersenyum sumringah ke arah Anjani. Jujur saja dia sangat ingin melihat burung itu sekarang juga. Katakan ibu, di mana burung Om Rehan? Anggi mengusap pipinya beberapa kali. Rasanya semalam Anggi sangat malu. Kenapa dia bisa menanyakan hal seperti itu? Anjani juga menjawab pertanyaannya terlalu lantang. Ini semua salah kedua orang tuanya Anggi. Mereka selalu mengurung Anggi di rumah. Tidak pernah membiarkan Anggi pergi dengan teman-temannya. Jangan salahkan Anggi kalau dia tidak tahu istilah seperti itu. Anggi, Aldi berseru. Anggi menoleh ke arah adik iparnya. Kenapa Al? Ada yang ingin kamu tanyakan? Aldi menggeleng dengan cepat. Dia hanya ingin memanggil Anggi saja. Tidak ada maksud tertentu. Anggi tidak bisa memanggil Anggi dengan panggilan yang santai ketika mereka ada di rumah. Dan sekarang Aldi punya keleluasaan itu. Anggi, hari ini kamu kenapa? Aldi bertanya dengan senyum di wajahnya. Aku kenapa? Anggi kembali bertanya. Dia merasa agak aneh mendapat pertanyaan seperti itu. Memangnya ada apa? Ada yang aneh darinya. Kenapa kamu sangat cantik hari ini? Anggi membulatkan matanya tak percaya mendengar kalimat yang keluar dari mulut Aldi. Bisa-bisanya dia menggoda Anggi di saat seperti ini. Jangan menggodaku Aldi. Aku tahu kau itu seorang Casanova, tapi jangan pernah berpikir aku akan termakan rayuanmu.
Aldi terkekeh, Anggi benar-benar sangat lucu. Padahal Aldi tulus memuji Anggi. Kenapa Anggi malah terlihat sensi seperti itu? Memangnya salah kalau dia memuji Anggi. Mendengar gosip dari mana kamu, Bi? Aku ini bukan seorang kopasana. Jangan berbicara sembarangan. Ih, Anggi nggak bicara sembarangan. Aldi, Anggi sudah tahu semua tentang kamu dari orang-orang di sekolah. Jangan melagak lagi. Aldi kembali tersenyum seperti biasa. Dia akan memarkirkan mobilnya di samping bangunan sekolah. Sekolahnya sangat luas, jadi dari parkiran ke kelas lumayan agak jauh. Anggi mendengus karena Aldi tidak meresponnya. Dia memilih untuk diam sembari mengerutkan bibirnya. Ayo keluar. Aldi membuka pintu setelah menurunkan kursi roda untuk Anggi keluar. Nugroho benar-benar memperlakukan Anggi seperti orang yang sakit parah. Anggi hanya sakit pinggang, namun mereka bersikeras menyuruh Anggi untuk memakai kursi roda. Jika sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Dirinya. Tentu saja Anggi tidak mau. Andi membuka set bel yang Anggi kenakan, lalu memangku gadis cantik itu dan memindahkannya ke atas kursi roda. Aldi, apakah ini perlu? Aku tidak apa-apa. Kenapa aku harus memakai kursi roda? Aldi menggeleng. Menurutlah, ibu menyuruh kamu memakai kursi roda karena dia sayang sama kamu. Jangan berbuat ulah dan diam saja. Hari ini aku akan memberikan pelayanan lebih untukmu. Anggi menghembuskan napasnya kasar. Ini benar-benar sangat memalukan. Semua siswa dan siswi di sekolah itu menatap ke arahnya. Anggi hanya bisa menunduk. Sementara Aldi, dia malah memasang wajah bahagia sembari mendorong kursi roda Anggi. Sungguh laki-laki yang aneh. Anggi, dua orang teman baru Anggi berteriak sembari menghampiri gadis itu. Apa yang terjadi? Kau kenapa? Anandita dan Nafisa berdiri di hadapan Anggi. Anggi mendongak sembari menaruh jari telunjuknya di bibir. Aldi, aku akan ke kelas bersama mereka. Kau pergi ke kelasmu saja. Tapi Bi, sudahlah Al. Nanti kita akan bertemu lagi. Karena tidak mau membuat Anggi marah, Aldi merelakan kursi roda Anggi kepada Anandita dan Nafisa. Ya, sekarang Aldi sudah tahu nama kedua gadis itu karena Anggi sudah memberitahunya kemarin. Ya sudah, aku pergi. Kalian tolong jaga Anggi, jangan sampai dia lecet. Ih, udah pergi sana Aldi. Anggi mengusir Aldi dengan mendorong perut adik iparnya itu. Aldi tersenyum sebelum dia benar-benar pergi, sementara Anggi dia hanya memasang wajah kecut. Tapi Anggi, perhatian Aldi ini terlalu berlebihan, padahal Anggi kan hanya kakak iparnya. Apa memang hubungan ipar selalu sebaik ini? Tapi tidak, dengan Bima saja Anggi tidak dekat. Jadi ini karena Aldinya saja yang keterlaluan. Ayo kita ke kelas, ajak Anggi kepada kedua sahabatnya. Anandita dan Nafisa membantu Anggi. Mereka berdua mendorong kursi roda Anggi tanpa banyak bertanya. What, lo jatuh di kamar mandi dan saudara lo menyuruh lo buat pakai kursi roda. Separah apa emangnya lo jatuh, Bi? Anggi menunduk sembari menghembuskan napasnya. Aku nggak apa-apa, sebenarnya aku udah bisa jalan dan beraktivitas seperti biasa. Meskipun memang masih sakit, tapi keluargaku memaksaku untuk memakai kursi roda. Aku tidak bisa menolak mereka. Terlihat wajah sedih Anggi yang memang tidak dibuat-buat. Mungkin kedua sahabatnya ini akan berpikir kalau dia terlalu manja dan lebay, namun jujur saja bukan ini yang dia inginkan. Anggi hanya ingin tetap masuk sekolah, namun Anjani memberikan dia syarat seperti ini. Jangan sedih Anggi, gak apa-apa, malah bagus lah. Kamu Anggi kursi roda gini, biar gak capek. Nanti aku sama Anandita yang akan bantu kamu. Anandita mengangguk dengan semangat. Iya Bi, lo gak usah khawatir. Kalau ada yang bicara macam-macam sama lo, biar kita yang bantu basmi mereka. Haha, baru juga kemarin masuk sekolah. Udah kena karma aja. Makanya jadi cewek itu nggak usah gatel. Gini kan jadinya cantik-cantik tapi kayak orang cacat, nggak guna, nyusahin Aldi aja. Anggi mengerutkan keningnya melihat seorang gadis yang memakai seragam yang sama dengannya. Gadis itu sangat cantik, lebih cantik dari Anggi, namun kenapa mulutnya sangat jelek. Lo itu ngomong apa sih Agnes? Jangan asal ngerocos. Ntar gue tarik juga mulut itu. Anandita hendak menyerang orang yang tadi dia panggil Agnes, namun Nafisa menahan tangan Anandita karena tidak ingin membuat keributan. Oh, jadi kamu namanya Agnes. Kamu wanita yang pernah ditolak Aldi itu kan? Anggi berbicara dengan polosnya. Dia tidak melihat raut wajah Agnes yang sudah berubah bak banteng yang hendak mengamuk. Dasar wanita zalang, berani-beraninya lo menghina gue. Lo pikir lo siapa?
Agnes hendak menarik rambut Anggi namun dia kalah cepat dengan Nafisa. Nafisa menarik kursi roda Anggi dan kini Anandita lah yang menjadi lawan Agnes. Gue udah bilang jaga mulut lo. Kalau enggak gue bakal robek itu mulut, banteng. Agnes semakin menggeram, dia menarik rambut Anandita sampai pada akhirnya tarik-menarik rambut terjadi di kelas itu. Agnes, dua orang siswi lainnya masuk ke kelas. Anandita yang kalah itu sedang menarik rambut Agnes dengan kuat mendongak ke belakang ketika dua gadis lain menarik bahu juga rambutnya.